Halo guys, kembali lagi. Pada kali ini saya akan menjelaskan tentang selection sort. Di sini diberikan ada data kopi 3, gula 2, beras 5, daging 6, jagung 1, sabun 4. Nah, di sini saya sudah siapkan. Nah, ini merupakan dari kuantitas dari sejumlah barang tersebut. Di sini kita akan mensorting menggunakan selection sort. Cara kerja selection sort tuh gini. Dia akan mengambil sebuah salah satu data untuk sebagai yang dibandingkan dan ada pembanding. Nah, di sini kita mengambil pertama kali itu data pertama, indeks ke 0, 3. Nah, di sini kita akan membandingkan nih. Kita akan mengambil data ini 2 pembandingnya. Nah, di sini kan 2 nih. Di sini akan dicek. Ini kan dari kecil terbesar. Berarti kan kita ngecek 3 itu lebih kecil dari 3 itu lebih 2 itu lebih kecil daripada 3 nggak sih? Nah, ini ternyata lebih kecil kan. Maka dia akan ditukar sebelum menjadi, nah angka 2 ini menjadi ini sebagai yang dicek. Kenapa? Karena dia lebih kecil kan, 2. Nah, selanjutnya dia akan ini terus ini terus nyari 2, terus ini kan 2, terus ke 5, nanti ke 6. Nah, ini 1. Dia akan dicek. 1, ini akan masuk sini 1 kan. Di sini saya ini buat 2 kotak ini sebagai untuk pembanding. Nah, di sini akan dicek 2 itu lebih 1 itu lebih kecil daripada 2 gak sih? Benar. Nah, dia maka akan menukar posisi tempat ke indeks pertama. Kenapa? Karena kan kita di awal itu kan mengambil data ini 2 untuk sebagai pengecek. Dia akan apakah lebih kecil daripada indeks yang pertama. Nah, ini kan dia penukarannya ada di indeks ke 0. Maka data ini akan 1 ini akan pindah ke sini. Ini jadi 1, ini jadi 3. Kenapa? Dan 2 ini tetap di posisinya. Kenapa? Karena setelah 2 ini kan kita akan mengecek terus. Nah, ditemukan, maka angka 1 itu akan ditukar ke sini, dan angka 3 yang di sini kan harusnya di sini. Dia akan ke sini menempati angka 1 yang lama karena begitu pembandingannya. Nah, di sini 1 ini kan sudah lewat. Ini ditemukan data yang paling kecil. Selanjutnya ini akan ke sini dan ini akan ke sini 2 ini lebih 5 ini lebih kecil daripada 2 enggak, maka dia akan terus. Selanjutnya 6 ini lebih kecil daripada 2 enggak. Selanjutnya, nah ini 2 ini 3 ini lebih kecil daripada 2 enggak. Selanjutnya terus. Nah, ini ternyata tidak ditemukan data yang lebih kecil daripada 2. Maka selanjutnya dia akan di sini saya akan tandain warna ini sebagai ditemukan data paling kecil. Selanjutnya ini. Lalu selanjutnya di sini akan ke sini sebagai data yang dicek.
5. Terus di sini akan ke sini. Aduh, maaf. Akan ke sini. Set. Dia akan dicek. 6 ini lebih kecil apa lebih besar daripada ya 6 ini lebih besar guys. 6 ini lebih kecil gak sih daripada 5? Ternyata enggak. Terus selanjutnya set. Nah, 5 ini 3 ini lebih kecil daripada 5 gak sih? Iya, ternyata iya. Maka dia akan menukar posisi dari 5 di sini jadi 3, lalu di sini jadi 5. Nah, selanjutnya dia akan ke sini. Set. 4 ini lebih kecil daripada 3 gak sih? Kalau ini kan dia coba diceknya jadi 3. Enggak, ternyata lebih besar. Maka akan dilanjutkan prosesnya. Lalu ini ke sini. Nah, ini kan udah selesai nih. Set. Lalu ke sini. Dia akan mengambil data 6 untuk sebagai dicek. Lalu dia akan ke sini. Set. Nah, 5 ini 5 ini lebih kecil daripada 5 enggak? Iya, ternyata iya. Set. Dia akan masuk ke sini. Kan dia penukaran dicek, dia akan 5. Terus ini 6. Lalu selanjutnya dia akan ini lagi ke sini. Set. Lalu dibandingkan 5 ini 4 ini lebih kecil daripada 5 enggak? Ternyata iya. Maka dia akan menukar ke sini. Di sini 4, di sini 5, dan di sini 6. Kenapa? Karena kasusnya seperti tadi. Di sini waktu ini. Ternyata waktu dicek ternyata ada nilai yang lebih kecil lagi daripada 5. Maka dia akan melakukan pengecekan lagi. Lalu selanjutnya ini selesai. Nah, selanjutnya dia akan ke sini, ke 5. Dan ini akan ke sini lagi, ke 6. Kenapa kita melanjutkan proses ini walaupun ini sudah terurut? Karena algoritma komputer itu akan selalu berjalan sampai proses akhirnya. Di sini akan dicek 6 ini lebih besar daripada 5 enggak? Wah, ternyata iya. Maka akan 6 ini lebih kecil daripada 5 enggak? Ternyata false. Maka tidak ada terjadi pertukaran. Nah, ini data terakhirnya seperti ini. Ini metode selection sort. Sekian penjelasan dari saya. Nah, maka sesuai dengan pengurutan. Yang pertama itu ada jagung, kedua itu ada gula, ketiga itu kopi, 4 itu sabun, 5 itu beras, dan 6 itu daging. Maka hasil akhirnya adalah seperti itu. Sekian dari penjelasan saya pamit undur diri dan terima kasih telah menonton. Dah.